Halo semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Kali ini bareng gue Karissa, dan hari ini di samping aku udah ada Kak Sabrina Rochelle Kalani. Halo Kak. Halo. Apa kabarnya Kak hari ini? Moodnya gimana nih Kak? Baik, senang, happy bisa ketemu dengan teman-teman. Iya, aku juga jujur seneng banget karena hari ini aku bisa ngobrol sama Virgo nih. Guys. Iya. Ulang tahunnya tanggal berapa? Aku tanggal 4, Kakak tanggal 1 kan ya? Iya. Jadi deketan. Jadi seru banget ya, semoga hari ini. Berarti ini masih deket banget. Oh iya, sama teman-teman juga. Oke, jadi hari ini teman-teman kita tentunya akan bahas tentang seputaran film Home Sweet Loan karena kan Kak Sabrina ini sutradaranya, dan makasih juga buat teman-teman yang kemarin udah kirimin beberapa pertanyaan ya ke kita dan untuk Kak Sabrina juga. Jadi hari ini kita ngobrol santai aja sih Kak untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar yang mungkin juga pastinya pada penasaran nih sama film Home Sweet Loan gitu. Oke, mungkin untuk mulai awal dulu boleh ceritain dikit gak sih Kak sebenarnya secara garis besarnya film Home Sweet Loan itu cerita tentang apa sih? Home Sweet Loan itu tuh diadaptasi dari novel berjudul sama karya Almira Bastari, menceritakan tentang Kaluna yang seorang anak bungsu dari 3 bersaudara yang masih hidup dengan orang tuanya. Hal itu membuat dia ingin mempunyai rumah sendiri gitu. Tetapi dia juga harus menghadapi realitas sebagai pekerja kelas menengah di Jakarta gitu. Relate banget ya sama kehidupan generasi zaman sekarang gitu. Nah untuk next nih Kak, berarti kan memang Home Sweet Loan itu ngangkat isu tentang susah punya rumah gitu ya Kak? Iya. Nah ada pendengar kita yang nanya nih, untuk garap film ini Kak Sabrina ngelakuin special riset gitu nggak sih Kak tentang isu house owning yang data lapangannya kan pasti lumayan kompleks gitu kan ya Kak? Dan gimana sih cara Kak Sabrina bisa bikin film ini bisa well delivered gitu dengan data-data yang udah Kak Sabrina kumpulin? Saat development itu sih produsernya juga saat itu lagi mau beli rumah, jadi kita kayak kita juga jadi kayak ngobrol sama dia, dia gimana sih saat itu, karena aku pribadi aku belum punya rumah juga gitu, jadi tapi aku belum di tahap aku lagi mau mencari rumah gitu. Kita kayak lagi jadi ini tuh sebenarnya ketika development itu banyak pengalaman dan juga pandangan akan pembelian rumah itu dan kenapa masing-masing dari kita berpikir untuk A, B, C memilih beli atau enggak segala macam itu tuh. Pertama kita obrolin dari situ. Kedua kita juga ngelihat biasanya KPR itu seperti apa sih, itu skemanya dengan hunian di Jakarta itu seperti apa, harganya gitu, dan juga daya beli generasi kita tuh berapa sih saat itu gitu. Dan juga saat penulisan skrip itu di draft udah mulai pertengahan dan akhir itu pas banget yang ada perilisan artikel sekitar tahun lalu ya yang kayak Gen Z tuh tidak mungkin punya rumah gitu. Bener, jadi kayak itu tuh juga jadi salah satu bahan perbincangan kita juga, dan apa ya, validasi atas apa yang udah kita tulis juga sih saat itu. Jadi harapanku sih sebenarnya yang pasti ya kita kan juga, maksudnya ini kan pasti ceritanya bergeraknya kan secara garis besar, plot filmnya juga nggak mungkin menceritakan khusus masalah per KPR-an gitu, tapi aku di sini juga menekankan ada beberapa scene dan adegan juga yang kayak pengen ngasih lihat realitanya kalau misalkan kita KPR tuh seperti apa sih, sebesar apa sih kira-kira itu proporsinya harus kita sisihkan dari gaji kita tuh sebenarnya gimana sih gitu sih. Ada sih beberapa momen di film ini seperti itu. Di trailernya juga ada sih, kayak aku sempat ngeliat juga tuh tipis-tipis. Aku makanya makin penasaran buat nonton karena aku juga penasaran kayak KPR tuh realitanya tuh sekarang tuh gimana gitu. Karena aku juga Gen Z nih Kak, jadi aku salah satu yang dibilang kayak nggak akan punya rumah. Milenial juga tertohok. Nah kalau boleh tahu juga nih Kak, gimana sih caranya Kak Sabrina garap naskahnya, dan menurut Kak Sabrina sendiri saat Kak Sabrina garap naskahnya itu apa aja sih Kak yang perlu dieksplor lagi gitu? Ketika menggarap dari novel sih yang pertama aku lakukan saat itu sama Bida, penulis satu lagi, rekan penulis aku itu, kita sama-sama ngomong gitu, apa sih yang kita suka dari ceritanya, apa sih yang menurut kita penting untuk diangkat dari ceritanya gitu. Itu yang membuat kita bisa memilih apa-apa saja yang ada di novel yang bisa kita pakai atau mungkin kita tinggalkan dulu sedikit. Karena mungkin untuk menguatkan ceritanya jadinya kurang tepat gitu digunakannya gitu. Jadinya memang
based on dengan value apa yang mau kita sampaikan, disitulah kita memilih bagian-bagian dari novel yang emang kita ambil untuk dijadikan benang merah keseluruhan dari penceritaan di filmnya gitu. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin ada sedikit perbedaannya juga dari novelnya itu, ya yang pastinya kita sesuaikan supaya ceritanya jadi lebih utuh, dunianya lebih hidup gitu. Karena kan ketika kita berbicara membaca novel itu kan kita pasti mempunyai bayangan sendiri masing-masing, theater of mind gitu kan. Jadi kayak kalau kita bukan berarti aku membebaskan itu gitu ketika itu enggak, interpretasi Kak Luna, Danan, Mia, Tenis, 4 sekawan itu, dan juga dunianya Kak Luna dan keluarganya yang memang digambarkan di novel itu, ketika kita alihkan ke medium visual tuh seperti apa sih gitu, dan juga realitanya gitu, ketika ditarik di masa itu, Kak Luna kalau misalkan kita mau menaruh dia punya uang tabungan segini gitu, dengan gaji yang kita bikin dia dapatnya cuman segini gitu, atau bayangannya segini, gaya hidup seperti apa sih yang dia jalanin gitu. Bahkan hal-hal seperti itu kita ini juga di development gitu, kita coba bicarakan juga di development supaya ketika kita menceritakan ceritanya itu nggak ada sesuatu yang ganjil gitu, lebih ke situ sih sebenarnya gitu. Jadi intinya lebih utuh gitu ya. Tapi tetap stay true ke karakter di novel gitu sih. Dan ini sih Kak, ada yang nanya lagi, mungkin film ini kan mewakili generasi saat ini dengan status sosial yang sama terkait punya keinginan untuk punya rumah gitu, yang tadi pesan apa sih sebenarnya yang pengen banget digarisbawahin dari film ini gitu? Sebenarnya pesannya ada beberapa yang mungkin nanti bisa, kalau teman-teman nonton juga kalian bisa melihat dari beberapa sisi gitu. Tapi satu yang aku pengen tekankan banget di sini juga adalah ini tuh permasalahan yang sebenarnya generasional gitu. Gitu, dan juga banyak yang mengalami hal ini. Kok lucunya gitu, maksudnya kayak lucunya pendapatannya seakan harusnya cukup tapi nggak pernah cukup, itu tuh seakan kita bisa punya rumah. Kalau orang tua kita lihat mungkin kita bisa punya rumah, tapi ternyata enggak juga gitu. Itu tuh kayak aku pengen ngasih lihat, dan juga orang-orang yang mempunyai permasalahan dengan Kak Luna harus hidup bukan untuk dirinya sendiri gitu. Aku pengen ini tuh memvalidasi perasaan mereka sih gitu, dan juga membuat mereka merasa tidak, bukan mereka sih, aku pun kayak aku pengen ini jadi sebuah pelukan hangat buat orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti Kak Luna gitu. Ketika kita berbicara mimpi kita tuh seakan kayak jadi sesuatu yang mustahil. Ketika realita tuh rasanya tuh membuat tidak pernah berpihak lah gitu sama kita gitu sih. Oke, berarti memvalidasi curhatan dalam hati kita gitu ya, kayak banyak banget orang-orang tuh ngalamin gitu, dan mereka tuh nggak sendirian, maksudnya kayak nggak cuma kalian gitu, kita juga. Karena aku pun ngerasa sangat deket ya dengan karakter Kak Luna gitu. Jadi dan sepanjang kayak bikin ceritanya gitu, banyak hal personal yang aku, Binda, rekan penulis aku, Chris produser gitu, itu benar-benar hal yang personal yang kita taruh di situ. Dan juga maksudnya bukan personal kadang kayak persis kita alami ya juga, tapi benar-benar hal-hal personal dan juga value personal kita juga di situ gitu. Dan juga ketika kemarin udah sempat close screening kan beberapa gitu ya, aku kayak dengar juga beberapa yang sudah nonton itu responnya sangat merasa ini tuh benar-benar mewakili mereka gitu. Aku senangnya karena kita emang dari awal itu bukan cuma pengen bikin film yang relate, karena ketika kita ngomong relate pasti faktornya banyak banget gitu, tapi aku pengen ini juga represent gitu, mewakili gitu. Jadi makin penasaran. Oke Kak, next kita mau bahas adegan nih Kak. Kalau misalkan di film Kakak sebelumnya Nokta Merah Perkawinan itu kan banyak banget yang sangat suka dan bahkan inget banget dengan adegan berantem di dapur. Itu kayak viral banget juga kan ya. Kira-kira kalau di Home Sweet Loan nanti ada nggak Kak adegan yang nanti bakal jadi kayak sangat menonjol juga kayak gitu? Boleh di-spill nggak nih Kak kita? Ada sih, ada yang sudah
terlihat sedikit di trailer. Oke. Ada yang belum. Oh, oke. Yang belum berarti nanti nonton langsung aja ya guys. Iya. Oke, berarti ada ya Kak? Ada sih. Kalau buat aku, walaupun apa ya, justru beberapa adegan itu menjadi belokan cerita yang cukup apa ya, besar buat karakter Kak Luna ini sih gitu. Dan setiap film itu kan pasti punya tantangannya sendiri ya Kak. Tadi aku juga sempat dengar, pasti ada nggak sih Kak adegan dimana Kakak tuh berusaha untuk sutradarainya tuh kayak sulit banget gitu, kayak ini tuh yang paling menantang gitu, boleh di-spill gak sih Kak adegannya tuh apa gitu? Adegan sih sebenarnya yang paling menantang itu yang di salah satunya di film ini tuh di ruang makan, yang di trailer itu yang berantem itu. Oh oke. Sama satu lagi, mungkin adegannya ini bukan sesuatu yang besar tapi kayak adegan di pasar itu juga salah satu yang kalau di trailer juga ada tuh yang ada truk ayam, nah itu technically susah gitu. Tantangannya boleh lebih dijelasin lagi nggak sih Kak kira-kira gimana gitu? Kalau itu sih karena kita kalau yang di ruang makan itu pertama karena salah satu belokan besar di cerita, konflik besar yang di dalamnya itu ada 9 karakter gitu. Jadi satu adegan itu ada 9 orang dengan karakter dan respon mereka masing-masing, dengan pemikiran mereka masing-masing itu harus disampaikan dalam satu adegan itu gitu. Itu sih menantang banget dan juga karena cukup panjang. Itu kalau nggak salah di skrip sekitar 7 lembar atau berapa ya gitu. Oh panjang juga jadi ya, panjang. Itu berapa jam tuh Kak kira-kira take-nya? 5 jam. Terus kita pakai satu kamera doang gitu. Jadinya memang dan shotnya banyak. Jadinya memang itu lumayan paling menantang. Menantang banget sih, bukan lumayan. Sangat ya. Oke Kak. Nah ini terakhir untuk pertanyaannya Kak. Ini pertanyaannya lebih kayak pribadi sih Kak. Jadi udah terlepas dari film Home Sweet Loan. Ada nggak sih Kak genre film yang Kak Sabrina itu pengen banget direct tapi sampai sekarang belum kesampaian? Ada. Apa tuh Kak? Aku pengen psychological thriller. Jujur itu genre favorit aku juga sih Kak. Aku suka banget, tapi kan ya belum ada kesempatannya sih. Oke. Semoga nanti cepet kesampaian ya Kak, biar aku juga bisa nonton. Oke. Nah sebelum kita tutup nih Kak, kita mau main game sebentar, singkat aja. Yang pertama, boleh nggak Kak Sabrina coba sebutin 3 judul film bebas mau lokal atau internasional yang bikin Kak Sabrina jatuh cinta sama dunia film, karena kan sebelumnya Kak Sabrina ini juga graphic designer ya sebenarnya. Terus apa sih Kak film yang bikin Kak Sabrina tuh makin jatuh cinta sama dunia film? 3. Oke. Pertama mungkin Ada Apa Dengan Cinta, Kuch Kuch Hota Hai. Oh iya. Iya. Itu film favorit aku sih dari kecil. Mungkin satu lagi aduh susah banget ya. Maksudnya kayak ada lumayan banyak gitu, tapi Parasite aku suka karena dia meleburkan apa yang bisa diterima di bioskop dan apa yang ini secara ya gitulah. Iya. Menurutku itu salah satu masterpiece sih. Oke. Next nih Kak. Kalau bayangin kalau Kak Sabrina punya uang tak terbatas, jadi saldo rekeningnya unlimited gitu. Rosbat. Iya. Terus, iya, dan Kak Sabrina boleh nih bikin film apapun. Film apa yang Kak Sabrina mau buat, dan Kak Sabrina bisa, mungkin aku pandu dari sutradaranya, genrenya bebas, terus pemainnya juga, kalau bahkan mau pemain internasional juga boleh gitu. Jadi kayak gak perlu mikirin budget. Kira-kira Kak Sabrina mau bikin film apa nih? Sulit ya. Ini baru pertama kali ditanyain kayak gini. Apa ya? Aku ada satu film yang sebenarnya mungkin jadi salah satu apa ya, masih ada di bank of idea aku gitu. Tapi mungkin aku nggak bisa ceritain, tapi itu butuh skala yang cukup besar, mungkin yang itu sih. Nggak menjawab jadi ya, maaf ya.
Ya. Oke, Cuman tapi aku tuh seneng banget sebenarnya sama sesuatu yang berdasarkan dengan kejadian nyata. Jadi yang mungkin bisa di realis. spill itu kayak satu Oke. momen besar kejadian nyata itu ada satu yang pengen aku angkat. Oke, kurang lebih itu aja sih interview kita sama Kak Sabrina hari ini. Sukses ya Kak buat filmnya. Terima kasih. Aku gak sabar juga untuk datang ke screeningnya. Jadi teman-teman juga jangan lupa nonton di tanggal 26 September 2024. Oke, thank you so much Kak Sabrina. Thank you. See you di video berikutnya. Bye. Udah.